Bersama saya Oktiara Lucia Paradisa. Bintang tamu kita kali ini adalah orang yang sangat spesial, yaitu Bapak Agus Sugianto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak dulu ya. Iya. Apa kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah sangat luar biasa. Bagaimana perasaan Bapak kali ini diundang untuk menjadi bintang tamu kita kali ini? Surprise ya, kejutan, kemudian tidak menyangka, dan saya tidak tahu mau ditanya apa ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Begitu ya. Pak, kali ini saya ingin menanyakan hal pribadi Bapak, apa boleh? Boleh, salam. Bapak ini asli mana? Asli lahir di Besuki, Situbondo, orang desa ya. Itu tempat asal saya. Kalau boleh tahu tinggal di mana Bapak? Di Desa Cipes ya, Desa Cipes, Kecamatan Besuki, atau di wilayah barat lah, Kabupaten Situbondo. Itu rumah dan tempat lahir saya di situ. Begitu. Boleh Pak, Bapak menceritakan perjalanan Bapak dari rumah menuju ke sekolah? Kalau perjalanan dari rumah, kami itu biasanya bangun subuh, kemudian persiapan sampai misalnya setelah sarapan, saya 5:30 itu harus sudah keluar dari rumah supaya saya bisa mencapai sekolah itu sekitar pukul 6.15 ya. Sehingga saya biasanya kadang-kadang pakai mobil, kadang-kadang juga pakai sepeda motor. Tapi kalau biasanya sudah agak kesiangan, saya lebih baik pakai sepeda motor karena bisa lebih cepat. Jadi itu perjalanan sekitar 35 sampai 45 menit sampai ke sekolah. Jarak rumah Bapak itu cukup jauh? Ya sekitar 38 kilo. Kira-kira ada rencana untuk pindah rumah di sekitar situ tidak Pak? Sepertinya tidak ya. Karena untuk pindah rumah itu kan investasi. Nah, ya mungkin untuk sementara belum ada rencana. Ya, tetap PP tiap hari ya. PP pulang pergi. Begitu. Baik, kali ini saya ingin menanyakan tentang pekerjaan Bapak. Oke. Bagaimana kesan Bapak selama 8 bulan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri Unas? Oke, saya sangat terkesan sebenarnya ya. Pertama di sini dari sisi luas sekolah relatif kecil ya, tapi ada keuntungannya juga sehingga tidak perlu banyak melakukan perawatan dan kebersihan ya, karena halamannya sempit. Kemudian di sini saya lihat stafnya itu banyak ibu-ibu ya, baik gurunya, baik TU-nya. Tapi walaupun ibu-ibu luar biasa ya, jadi tidak kalah dengan bapak-bapak ya, itu kesan saya. Bisa diceritakan pengalaman Bapak dari menjadi guru hingga menjadi kepala sekolah? Saya jadi guru itu mulai tahun 94 ya. Itu diangkat pertama kali sebagai PNS. Tapi sebelumnya saya juga mengajar ya, sebelum diangkat itu mengajar di sekolah swasta di Besuki. Mengajar di Semea dan mahasiswa, tapi sekarang udah bubar. Mengajar di Madrasah Aliyah, mengajar di SMA PGRI juga, itu sekitar 1-2 tahun. Itu pengalaman sebagai guru. Kemudian Desember 94 saya diangkat sebagai CPNS di SNPN 1 Besuki waktu itu. Nah kemudian berubah menjadi namanya itu berubah menjadi SMP 1 Bandung ya. Di situ saya menjadi guru. Kemudian ya mungkin karena saya itu
katakanlah cuma bekerja aja ya, sistemnya cuma bekerja. Kemudian oleh kepala sekolah pada tahun 2008 saya diusulkan menjadi atau ikut seleksi kepala sekolah. Ya, walaupun kalau dari sisi kedudukan daftar urutan guru mestinya yang di atas ya, angkanya paling tinggi. Alhamdulillah waktu itu lulus seleksi kepala sekolah itu menjadi peringkat ketiga ya dari lulusan calon kepala sekolah itu. Kemudian tahun 2009 saya ditugaskan sebagai kepala sekolah pertama kali di SMP 5 Panji, itu daerah Kampongan ke selatan, itu dekat Cerme ya, itu jalan Cerme. Kalau dihitung jarak dari rumah itu sekitar 55 kilo ya, itu saya berdinas di situ sekitar 4 tahun. Kemudian setelah itu dimutasi lagi ke SMP 2 Situbondo di Kotakan, itu sejak 2013 kalau nggak salah. Kemudian 2015 saya dimutasi lagi sebagai kepala sekolah di SMP 1 Jadi Banteng. Kemudian tahun 2017 saya merangkap menjadi kepala sekolah di SMP 1 Besuki selama 6 bulan dengan Jadi Banteng itu. Kemudian 2018 baru saya full tugas di SMP 1 Besuki sampai 2021. Nah, per Januari 22 sampai sekarang baru kami ditugasi di SMP 4 Situbondo, bertemu dengan Mbak Lulu sekarang. Nah, begitu. Dan teman-teman yang lain. Begitu, Mbak. Apa tips-tips dari Bapak untuk meraih kesuksesan seperti itu? Kalau saya melihat satu itu disiplin, ya, disiplin. Kemudian tanggung jawab. Jadi apapun yang dibebankan oleh atasan, oleh pimpinan, itu saya berusaha untuk mengerjakan sebisa saya sebaik mungkin. Tapi bukan mengada-ada, ya. Jadi kalau memang misalnya saya nggak mampu, ya saya katakan inilah yang bisa saya lakukan. Kemudian kalau soal disiplin, memang saya sejak jadi guru ya, jadi memang sejak saat itu memang kami berupaya untuk minimal tepat waktu, kemudian tepat janji, kemudian tugas-tugas itu sesuai dengan waktu yang ditentukan itu. Kemudian ya tentu berdoa ya, jadi sukses itu tidak lepas dari doa, karena kita ini hakikatnya tidak mampu apa-apa ya. Nah, dengan doa kemudian ada petunjuk dari Sang Ilahi. Nah, disitulah kolaborasi antara usaha dan doa itu membuat kita jadi sukses. Nah, itu prinsipnya begitu. Kalau menurut Bapak, kriteria sekolah yang baik itu seperti apa? Menurut saya yang pertama kalau zaman sekarang itu ya sekolah yang memiliki karakter ya. Jadi baik semua warga sekolah, baik muridnya, baik gurunya, baik stafnya, karakter yang baik. Misalnya itu tadi ya, menyangkut dengan sikap disiplin, tanggung jawab, itu karakter ya. Kemudian sopan santun, rela berkorban dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua tentu ya prestasi ya. Jadi ada prestasi yang bisa ditunjukkan baik itu akademik maupun non akademik ya. Saya kira itu ya, dua hal itu. Jadi ada karakter yang baik, kemudian ada prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di samping tentu sekolah itu juga memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran. Begitu, Mbak. Apa yang harus dilakukan oleh siswa dan siswi SMP 4 Situbondo untuk meraih cita-citanya? Begini ya, jadi kalau ingin meraih cita-cita itu tentu menyadari betul bahwa apa yang kita lakukan itu adalah demi masa depan kita. Itu harus disadari betul ya. Kalau kita tidak menyadari itu, jadi kita tidak akan menyadari mengapa kita melakukan ini. Contoh, kenapa saya bersekolah kan gitu ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa sekolah untuk kepentingan saya hari ini dan masa depan, maka apa yang dilakukan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Tapi kalau dia tidak menyadari tujuan itu, dia mungkin
melakukan hal itu tidak tahu, sehingga ada kebosanan, ada ya kejenuhan seperti itu. Jadi menurut saya harus sadar betul bahwa kita harus punya tujuan. Kemudian yang kedua, ada target ya. Jadi misalnya begini, kalau anak-anak atau murid-murid saya di SMP 4 ini sudah punya angan-angan, saya setelah lulus SMP 4 saya harus kemana? Ya, misalnya saya harus tembus ke SMA 1, harus tembus ke SMA 2. Itu harus ada dulu itu, angan-angan itu. Mimpi itu harus ada. Nah, kalau sudah ada mimpi itu, maka ada langkah untuk menuju ke sana. Makanya dalam keseharian kita di sekolah itu nanti diarahkan ke harapan itu, ya kan? Bahkan lebih jauh lagi nanti cita-citanya harus jadi sarjana lulusan di perguruan tinggi mana, gitu ya. Jadi misalnya saya harus masuk ke UGM, saya harus masuk ke Unipro, saya harus masuk ke ITS, UNED misalnya. Itu sudah dari sekarang. Nah, makanya kalau misalnya biar motivasi itu ada ya, maka harus dekat-dekatlah ke orang yang berhasil untuk mencuri tahu ya, bagaimana resepnya ya. Karena kadang-kadang kalau kita ini bergaul dengan orang yang kurang punya harapan, akhirnya kita juga terbawa ya. Bukan berarti kita membatasi diri atau tidak mau bergaul dengan mereka ya, tapi porsinya harus dikurangi. Coba dekatlah, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang meraih sukses itu, sehingga kita nanti tanda petik akan ketularan sukses. Inspirasi dari mereka bisa kita ambil, lalu jadi dorongan, jadi motivasi untuk bisa seperti mereka juga, ya kan? Karena biasanya terutama anak SMP itu masih butuh figur ya, contoh bagaimana itu aja di panutan nanti yang akan tuh menjadi pendorong bagi dirinya ya untuk bisa sama dengan dia, seperti itu Mbak. Maaf Pak Agus, bagaimana tanggapan Pak Agus tentang podcast SMP 4 Situbondo yang baru launching hari ini? Ya, mudah-mudahan podcast ini bisa media saling memberikan informasi, saling memberikan motivasi bagi semua warga sekolah ya, baik guru, baik TU maupun siswa ya. Nah, nanti silakan datangkan berbagai narasumber yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi. Ini nanti akan mendorong teman-teman kamu juga untuk bisa mengambil manfaatnya, sehingga nanti bisa memberikan dorongan untuk juga bisa berhasil dengan orang-orang yang dihadirkan untuk menjadikan narasumber itu. Begitu Mbak Lulu. Baik, nama podcast kita hari ini resmi bernama Member Spenpasi. Iya. Baik Pak, terima kasih. Ditodong kayaknya. Mudah-mudahan cocok ya. Semoga podcast kita bisa berjalan. Terima kasih. Lancar semuanya, sukses semuanya untuk warga SMP 4 Situbondo. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, maaf Bapak, tadi di depan dulu lupa bertanya. Ya. Bapak tanggal lahirnya kapan? Saya 17 Agustus 1968 ya. Berarti sekarang Bapak berusia 54 tahun lebih satu hari. Baik, selamat ulang tahun Bapak. Terima kasih Mbak Lulu. Amin. Dan dilancarkan rezekinya. Semuanya juga sama, mudah-mudahan sama juga ya. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak atas waktu dan kehadirannya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan ceritanya kepada kami semua dan juga masukan-masukannya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.